Shalom, salam jumpa dengan saya Pastor Andreas Rustin dalam Renungan Harian Katolik. Tahukah Anda, hidup ini yang digambarkan sebagai sebuah perjalanan juga adalah sebuah perjalanan di mana kita berjumpa dengan orang-orang yang seringkali dikirim oleh Tuhan untuk menemani kita. Menemani kita dalam suka, dalam duka, menemani kita untuk mencari makna dan tujuan hidup kita. Bahkan juga mungkin memberikan kepada kita pertolongan-pertolongan yang sederhana, tapi sangat kita butuhkan. Dan tidak jarang terjadi, saya yakin juga Anda pernah mengalami, di saat Anda benar-benar membutuhkan seseorang untuk menolong Anda, di saat Anda tidak punya jalan yang lain untuk keluar dari persoalan hidup Anda, di sana muncul seseorang atau mungkin lebih dari seseorang yang kemudian menjadi penolong bagi Anda secara misterius, mungkin bahkan Anda tidak mengenalnya sebelumnya. Dan itulah misteri kehidupan. Saya mau katakan ini, bahwa Tuhan menggunakan berbagai macam cara untuk menunjukkan bahwa Dia ada dalam hidup kita, bahwa Dia peduli pada hidup kita. Dan ini juga menjadi pengalaman dari dua murid Yesus yang berjalan menuju Emmaus. Setelah mereka kehilangan Tuhan dan guru mereka, mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman mereka. Dalam keputusasaan mereka bercengkrama, bercerita satu sama lain. Dan ini yang mungkin juga baik kita garis bawahi, bahwa curhat-curhatan belum tentu dapat memberikan kepada kita kelegaan dan kekuatan iman. Seperti kedua murid Emmaus, mereka curhat-curhatan, tapi itu semua tidak membawa buah apa-apa untuk meneguhkan iman mereka. Baru ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan berjalan bersama dengan mereka, dimulailah pencerahan tersebut. Dimulailah proses di mana mereka dipulihkan kembali, dan lihat apa yang dibuat oleh Yesus. Yesus menjelaskan kepada para muridnya apa yang tertulis dalam kitab suci, mulai dari kitab Taurat, Musa, dan kitab para nabi. Kunci pertama adalah hadirkan Tuhan. Jadi jangan cuma curhat-curhatan kemudian menjadi gosip-gosipan. Hadirkan Tuhan. Dengarkan sabdanya. Dan yang tidak kalah penting, pada puncak dari perjumpaan Yesus dengan murid-murid Emmaus adalah ketika Dia memecah roti. Saudara-saudariku, inilah Ekaristi. Banyak umat Katolik menganggap remeh dan menganggap enteng untuk menghadiri perayaan Ekaristi. Tapi saya mau katakan pada Anda, ketika Anda sungguh menghadirkan diri di sana dengan kekusukan, Anda menyadari di sana Tuhan sungguh hadir. Kekuatan rahmat Allah sedang bekerja dalam hidup Anda. Dan pada saat elevasi, pada saat imam mengangkat piala dan hosti, Anda berdoa, persembahkan apa yang menjadi pergumulan hidup Anda, apa yang menjadi permohonan-permohonan Anda, dan percaya Tuhan punya cara untuk menolong Anda. Jangan pernah mengabaikan kekuatan sakramen Ekaristi. Dan karena itu saya mengundang, hai saudara-saudaraku umat Katolik, pergilah ke gereja. Saya tahu banyak juga umat yang masih enggan ke gereja, mungkin juga sudah terlalu nyaman berada di rumah, tapi kekuatan Ekaristi itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup kita, untuk jiwa kita. Nah, mari kita mohon semoga Dia yang bangkit mulia juga menyapa kita selalu, hari demi hari, di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita ini. Dalam peristiwa yang kadang-kadang mungkin kita tidak pernah duga, ketika berjumpa dengan orang yang awalnya tidak kita kenal sama sekali, tapi Dia adalah Yesus yang berjalan bersama dengan Anda, melintasi perjalanan panjang yang melelahkan, dan mungkin perjalanan di mana Anda mengalami kepedihan, dan membalikan arah hidup Anda untuk mengalami kembali sukacita, kebahagiaan. Dan mari kita mohon berkat Tuhan untuk mendampingi kita, membimbing kita sepanjang hari ini. Dan Allah Maha Kuasa memberkati Anda sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.